Halo semuanya, balik lagi di Zona Pagi. Di kesempatan hari ini gua akan menunjukkan atau akan mereview sebuah kendaraan yang pernah menjadi sejarah dari bangsa Indonesia. Kendaraan ini pernah menjadi idola di keluarga tahun 90-an. Apakah dia? Kijang Kotak tahun 1994. Siapa sih yang gak kenal mobil ini? Mobil ini bisa dibilang rajanya bensin. Ada rajanya diesel, ada rajanya bensin. Di tahunnya, di tahun 1990, di bawah 90 sampai 1997, 96. Ini mobil jawara banget di Indonesia. Namanya Kijang yang melegenda sampai sekarang. Kijang sebelum ini juga ada generasinya teman-teman. Ada Kijang Buaya, ada Kijang Doyok, sampai akhirnya terbentuklah generasi Kijang ini yang dari sisi bodi nggak begitu tua. Kalau kita masih bisa modif dikit aja, kayak catnya diperbagus atau ditambah-tambah mika-mika yang kinclong-kinclong gini, masih layak banget untuk kita pelihara di tahun 2020 ini. Nah, ada sisi pembeda teman-teman untuk Kijang tahun 94 dengan tahun yang 96 atau mulai start itu tahun 95. Perbedaannya gampang banget. Perbedaannya dari sisi grill depannya teman-teman. Grill depannya itu dia memanjang seperti ini untuk tahun yang lama, lalu tahun yang muda itu dia ke bawah seperti ini. Modelnya kayak Jimny yang sekarang, jadi turun ke bawah gitu. Kebetulan yang unit yang kita bawa ini adalah unit bensin 1500 yang short dengan kode bodinya F40. Nah, KF40 perbedaannya adalah ada KF40, ada KF42 teman-teman. Perbedaannya dari segi long dan shortnya. Kalau misalkan yang KF40 itu yang bodinya short, lalu KF42 itu yang bodinya long. Kemudian ada yang 1800 juga yang kode bodinya KF50 yang short dan KF52 yang long. Kita ngomongin build quality-nya nih. Cek di bagian bumper, ini juga besi. Ini besi solid juga ini. Jadi kalau misalkan nabrak-nabrak orang, sapi, jerapah atau kecebong gitu nggak masalah. Lalu dari sisi headlampnya bening, nggak ada aksen yang gimana-gimana banget dari sisi modernnya. Di sini ada aksen kuning. Lalu di sini ada yang over fender. Oh ya, over fender ini ada yang pakai over fender, ada yang enggak. Tergantung seri Kijangnya. Lalu di sini dilengkapi talang air. Nah, ini unik banget nih. Di zaman tahun 1990-an atau tahun 90, ini yang bikin repot nih kayak gini nih. Soalnya kita untuk nyetel apa namanya si spion ini rada ribet teman-teman. Oke, dari sini nggak ada perubahan. Nah, di sini footstepnya juga beda ya. Di sini footstepnya aluminium. Ada seri Kijang tertentu yang footstepnya itu dari besi teman-teman. Jadi nggak seperti ini, dan ini nyambung ke bagian fendernya rapi sih. Lalu ini juga nih bagian yang dicermati adalah talang airnya teman-teman. Kalau kita nyari mobil Kijang itu kita cari talang airnya yang masih rapi, masih nggak ada dempul-dempulannya. Nah, itu masih bagus kualitasnya. Ada kemungkinan bagian dari bodinya Kijang itu masih original. Nah, bagian kanan juga ada yang nggak pakai pintu kanan, ada yang pakai pintu kanan. Kalau yang kita ini ada pintu kanannya. Tapi untuk talang airnya nggak ada nih nomor ke bagian pintu nomor 2-nya, pintu kanannya. Lalu uniknya di generasi tahun 90 ada mobil untuk membuka kaca belakangnya ini bisa dibuka teman-teman. Jadi modelnya cepol seperti Kijang Kotak ini, Kijang Kapsul itu masih cepol, kemudian Panther juga masih cepol. Kalau kalian tidak tahu cepol itu kayak gimana, kayak model angkot. Nah, angkot itu kalau misalkan kita duduk di samping itu yang bisa dibuka dengan cara dibuka bagian sininya. Oke,
Ini bagian mobil Kijang yang short ya. Kalau yang long itu sekitaran segini, lebih panjang sedikit. Langsung kita ke tampak belakangnya. Di bagian bempernya ini pun solid banget. Bagian bumper solid banget, bahkan kita bisa buat mainan di sini. Ini solid banget. Ya overall sih kayak gitu mobilnya. Kondisinya masih bagus, catnya juga rapi. Kinclong, butuh ya perbaikan dikit, poles-poles lah untuk bisa buat mejeng di jalan. Ini sisi interiornya ada sentuhan teknologi nih. Di sini gue juga heran, ternyata Kijang kotak ini punya power window teman-teman. Jadi di zaman 1994 udah ada teknologi dari Jepang untuk power window, dan itu merupakan hal yang positif ya. Oke, kita naik nih. Kita naik, duduk di dalamnya. Kunci Kijang zaman dulu nih kayak gini nih. Jadi kuncinya biasa banget sih, nggak ada apa-apa. Kalau kalian mau masangin central lock juga bisa. Oke, kita nyalain mesinnya ya. Langsung nyala bos. Talk chair banget. Masih gurih nih suaranya. Masih enak loh. Tuh. Kalau mesin sekali starter langsung nyala itu berarti mesinnya masih good. Ini unik banget nih kalau misalkan kita di Kijang kotak nih. Kayak ada tuas di sini atau tombol. Tombolnya ini fungsinya untuk kunci stang. Jadi ini dipencet baru bisa ditarik. Sebenarnya ini bisa sih. Ini bisa ditarik gini juga, tapi semua instrumen yang di sini masih nyala nanti. Instrumen di sini masih nyala semua, tip-tipnya masih nyala. Jadi kuncinya ini dipencet, dimatiin ini, kita tarik. Gitu kuncinya. Mantap. Dan yang paling harus kita punya untuk zaman sekarang adalah air conditioner atau AC. Dan menyenangkannya lagi, mobil ini atau unit ini AC-nya juga dingin. Jadi dilengkapi dengan dual blower di tahun 94. Ini udah merupakan teknologi yang lumayan bikin nyaman kendaraan sih. Setelah itu juga ada dilengkapi dengan audio nih teman-teman. Di sini ada tape aftermarket, masih 2 din, masih single din. Lalu suaranya juga lumayan karena di unit ini sudah mengalami upgrade. Mau dengar suaranya? Enak ya? Oke, langsung ke sisi pengemudi dulu nih. Dari sisi pengemudi yang gue rasain di sini ya nggak begitu nyaman sih, dalam artian cukupan untuk jangkauan dari tinggi badan gue yang 177 cm. Untuk ruang atas ini masih cukup sekitar 1 jengkal. Masih 1 jengkal, posisi setir juga deket banget nih sama posisi badan. Lalu tidak ada pengaturannya, kita coba ya. Nggak ada pengaturan maju mundurnya, nggak ada. Tapi masih bisa reclining. Nah, masih cukup. Dan yang paling penting headrestnya juga pas di badan. Kalau kita nyetir nih teman-teman, kita nyetir posisinya ya posisinya juga lumayan enak sih. Karena kursinya ini juga surprisingly empuk. Jadi mungkin udah tergerus oleh zaman sehingga kursinya lebih empuk dari kursi-kursi yang di normalan mobil-mobil sekarang gitu. Jadi kayak rasanya ndelesep gitu. Di bagian bokong tuh kayak masuk gitu loh, lebih nyaman gitu. Posisi mengemudinya juga enak, koplingnya ringan, remnya juga presisi, suara mesinnya gurih sih. Lalu kita ke dashboardnya, memang tidak ada teknologi-teknologi yang maju di dashboard. Di sini ada letter yang sekarang udah nggak ada katupnya. Langsungnya ada tempat penyimpanan. Ini ada saklar AC, dan di sini adalah keunikannya nih di rem tangannya. Rem tangannya model tarik gitu teman-teman, kayak seperti L300 atau Datsun di tahun 2000-an memakai rem tangan kayak gini yang ditarik. Lalu
di persnelengnya di sini ada 5 speed, yang Kijang juga ada 4 speed, tapi kita ini 5 speed yang pergerakannya, travelnya juga tidak terlalu jauh, tapi lumayan jauh untuk mobil sekarang. Dan ini ringan loh, enak loh, koplingnya nggak berat, terus dia ringan. Lalu di sini ada tempat penyimpanan, kalian bisa naruh-naruh. Dan ini ya untuk tahun 94 ini hal yang cukup. Belum ada, oh ini udah ada kabin, lampu kabin. Ini udah ada lampu kabin dan ada double blowernya. Untuk kursi depan sih overall it's okay. Kita lanjut ke kursi belakang. Kita masuk di baris keduanya. Oke, untuk impresi pertama kali saat kita duduk, posisi duduknya seperti yang gue bilang, seperti di depan. Ini mendelesep nih, di bagian bokong kita mendelesep. Dan positifnya jadi lebih nyaman. Lalu tempat duduknya juga commanding teman-teman. Jadi posisi bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang itu seperti teatrikal. Jadi dari bawah, tengah agak tinggi, dan paling tinggi lagi. Jadi untuk visibilitas kita ke depan itu sangat baik. Lalu dari sisi kenyamanannya, kembali lagi di sini udah dilengkapi headrest. Lalu untuk jendelanya kita model tarik ya. Jadi jendela tahun mobil-mobil zaman dulu itu jendelanya model tarik, dan ini ada 2 poros di depan dan poros di belakang. Jadi ada 2. Jadi yang belakang ini juga bisa fungsinya untuk memberikan oksigen ke penumpang bagian belakang. Untuk bagian floornya atau bagian lantainya ini cukup tinggi teman-teman. Jadi paha kita nggak tersandar dengan baik. Karena kenapa? Karena tunnel yang di bawah ini fungsinya untuk gardan. Jadi mesin di depan untuk menggerakkan roda belakang, sehingga ini lumayan cukup tinggi nih. Di bagian atas ini ada double blower. Teknologi yang luar biasa juga untuk di zaman dulu, ada double blower yang sepertinya ini kurang kepake di zaman tahun 94, tahun kelahiran gua. Tapi untuk tahun sekarang ini recommended banget pakai AC. Karena gue dari tadi tempat ngambil mobil atau tempat di rumah ke tempat syuting ini, kita full pakai AC depan dan belakang. Dan surprisingly untuk mobil ini AC-nya dingin loh. AC-nya masih dingin, masih enak banget. Ciri khas mobil tua. Ciri khas mobil tua, kursinya ini lebar-lebar. Kursinya lebar-lebar dan wah, ini nggak bisa diatur ya kerebahannya. Coba. Nggak bisa diatur, kerebahannya juga nggak bisa dilipat. Ya kurang ini sih praktikal. So untuk kelegaan kabinnya ini lega banget karena di sini lu bisa duduk. Kursi tengah bisa untuk penumpang dan kursi samping kiri juga bisa untuk penumpang. Kapasitasnya juga sangat banyak nih. Kalau misalkan yang long, Kijang kotak yang long itu belakang bisa berempat, kiri 2 orang, kanan 2 orang, ini 3, dan ini 2. Sudah dilengkapi dengan seat belt untuk depan, tapi yang belakang belum. Ada lampu kabinnya juga. Atasnya juga ini udah fabric nih, atasnya fabric. Keren banget ya. Ya oke lah untuk mobil tahun 94. Kalau misalkan kalian bisa modif, ini pasti jadi keren banget. Lanjut ke baris belakang. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Ini yang paling gue suka di bagian belakang adalah tempat dimana kita bisa mudah-mudi untuk ngemodus. Kenapa ngemodus? Kursinya ini hadap-hadapan bro. Jadi saat lu sama orang yang lu suka hadap-hadapan, itu posisi yang paling enak di mobil ini. Oke, duduknya ini nggak terlalu nyaman ya, cuman dari sisi kepraktisan dan sebagainya ini sangat praktis. Kita bisa isi di sini 1 orang untuk sasis yang short. Kalau misalkan sasis yang long, kita bisa isi 2 orang di bagian kiri dan 2 orang di bagian depan. Untuk kakinya, kalau ini kita buka, ya bisa sih sentuh-sentuhan. Makanya itu yang paling romantis dari mobil Kijang zaman dulu adalah sentuh-sentuhan paha.
Mungkin orang tua kalian atau kalian pernah ngerasain itu. Oke, di sini untuk dari segi angin-anginnya terdapat jendela di sebelah kiri, di belakang, di bagian leher. Jadi yang bisa dingin-dingin itu di bagian leher gitu loh, kayak gitu dingin-dingin. Terus anginnya dari depan juga banyak. Angin dari depan juga banyak. Dari jendela ada ini, dan ini nggak bisa dibuka ya. Ini nggak bisa dibuka dan nggak ada pengaitnya juga. Dan overall pembukanya juga nggak sulit, hanya gini doang. Hanya saja butuh space yang lebih luas di bagian belakang. So, buat kalian yang bertanya masih pantaskah mobil ini dimiliki untuk tahun 2020? Kalau gue bilang, why not? Kalau misalkan kalian butuh mobil ini hanya untuk kesenangan atau sekedar ingin mengingat-ingat masa muda kalian yang pernah orang tua kalian memiliki mobil ini dan kalian ingin merestorasi mobil seperti ini, bisa banget. Atau kalian yang punya keinginan untuk memodifikasi, membuat semuanya menjadi clean look, atau sekedar pajangan di rumah dengan bagus, atau dikirimkan ke daerah untuk orang tua kalian yang mau menggunakan ini karena mobil ini terkesan atau udah menyajikan image yang durabilitas atau ketahanannya cukup baik. Kembali lagi, mobil ini menurut gue istimewa banget. Dari segi catnya juga masih bagus, nggak ada dempul-dempulan. Mobil ini variatif ya, harganya ada sekitar di angka 30 sampai 40 juta, itu tergantung tahun pembuatan. Buat kalian yang pengen tanya-tanya tentang mobil ini, buat kalian yang pengen cari informasi tentang mobil ini, silahkan lihat di kolom deskripsi. Untuk video hari ini sekian dari Zona Pagi. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kasih ide kita untuk review kendaraan apa lagi yang pengen kalian tahu. Gua Kalis dari Zona Pagi. Ciao, have a nice day.